kelas Matematika 4, jurusan Matematika, Tambuk 2017, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai daftar kerugian potensial. Terlebih dahulu, saya akan memberikan pengertian apakah itu daftar kerugian potensial. Jadi, daftar kerugian potensial ini adalah suatu cara yang dilakukan oleh manajer atau pemilik perusahaan untuk memanage risiko-risiko apa saja yang terjadi di dalam bisnis yang dia jalani, atau kejadian-kejadian apa saja yang dapat terjadi di dalam bisnis itu yang menyangkut mengenai material, personel atau human error, dan juga bencana alam. Semisalnya ketika suatu perusahaan berdiri di sekitaran anak sungai, maka kerugian banjir atau dampak banjir pasti akan lebih besar dibanding mereka yang membangun perusahaan di wilayah dataran tinggi. Lalu ketika kita membangun perusahaan di dalam pemukiman padat penduduk, maka akan kesulitan dalam memiliki lahan atau mungkin saja risiko kebakaran menjadi lebih tinggi. Daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya merupakan daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Yang B, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Lalu, manfaat daftar kerugian, yaitu yang pertama, mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang B, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. C, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar. Klasifikasi daftar kerugian potensial. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada pokoknya dapat diklasifikasikan ke dalam A. Kerugian atas harta kekayaan atau property exposure yang meliputi 1. Kerugian langsung, yaitu kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril atau gedung yang terbakar dan peralatan yang dicuri. Kerugian yang tidak langsung, yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya, rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin atau cool stronger karena tidak berfungsinya alat pendingin akibat gardu listrik yang rusak sambar petir. Yang ketiga, kerugian pendapatan, misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contohnya, bantalnya kontrak. Lalu B, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain atau liability, losses atau exposures adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contoh, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan. C, kerugian personal atau personal losses atau exposures adalah kerugian akibat peril yang menimpa personil atau perorangan. Dengan melihat jenis kondisi dan kerugian potensial yang demikian itu, maka seorang manajer harus selalu 1. Mempelajari dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa kerugian yang telah diderita. B. Mengikuti pembelajaran peristiwa-peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi-publikasi. C. Menghindari pertemuan-pertemuan para manajer dalam inter perusahaan. Dari video yang saya paparkan, saya memiliki kesimpulan bahwa setiap perusahaan wajib memiliki daftar kerugian potensial untuk meminimalisir suatu kejadian atau risiko dengan cara mempersiapkan lebih dini cara untuk menghadapi risiko tersebut agar dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar dengan cara mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih.